satu sama berapa dulu? Masuk ke dalam bis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa ambil dokumen berapa dulu? Dokumen berapa? Coba buka tas sama buka tas dulu ambil semua bang. Minta tolong. Terus ini apa? Lagi sementara diganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama ibu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita orang kembali bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik langit dan bumi, yang alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga orang bisa kembali bertatap muka dalam nuansa kebahagiaan dan ceria. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Mudah-mudahan orang ini termasuk bagian dari para pengikut mereka sampai hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih pembahasan mengenai masalah fikih, kitab Taharah. Fikih adalah pengkajian tentang ilmu hukum-hukum Islam dalam ibadah. Kalau masalah akidah, masalah tentang ketuhanan. Namun kita masih pelajaran masalah bab taharah. Insyaallah sedikit lagi kita masuk di dalam bab tentang sholat, sampai kita tuntaskan dulu tentang masalah taharah. Pembahasan hari ini adalah pembahasan tayamum. Tayamum itu tata cara bersuci menggunakan benda, pasir, batu, atau sesuatu tanah bongkahan yang maksud untuk membersihkan seseorang untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin nanya ibu sudah bisa tayamum? Bisa pernah tayamum? Sudah pernah diajarkan belum tayamum? Cara bertayamum pakai seksum. Ada pernah di sini sudah belum tayamum? Belum Pak. Belum. Ibu udah ada agama? Oh belum ya. Tayamum ya. Jadi kalau berarti kita bahas hari ini masalah tayamum. Ya, tayamum nanti siapa tahu ini penting sekali. Memang siapa tahu bisa berangkat umrah atau haji, insyaallah bisa bertayamum. Banyak cara tayamum, tapi ini yang kita ajarkan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 pelajaran masalah tayamum. Yang pertama adalah syariat tayamum dan kewajiban bagi orang yang bertayamum. Syarat atau syariat tayamum adalah at-tayammumu masyru' bil Qur'anil Karim was sunnatu syarifah. Jadi tayamum itu diperintahkan di dalam Qur'anul Karim dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 43 Allah mengatakan wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadukum minal ghaid, apabila salah seorang di antara kalian itu dalam kondisi dia sakit atau dalam kondisi dia bepergian atau safar, atau dia salah seorang dari kalian itu datang untuk melakukan buang hajat atau buang air besar, aw lamastum nisa, atau dia menyentuh wanita sini maksudnya istri, karena menggunakan alif lam di sini wanita adalah sudah beristri. Menyentuh di sini bukan mendekat tapi melakukan jima. Kata Allah, falam tajidu ma'an fayatammamu sa'idan thayyiban. Lalu dia tidak mendapatkan air, maka hendaklah dia bertayamum menggunakan tanah yang suci atau tanah yang bersih. Fa'amsahu bi wujuhikum wa aydikum. Lalu dia mengusap wajahnya dengan pasir atau tanah tadi. Kemudian itu mengusap juga dengan dia punya kedua tangannya.
Mudah-mudahan di sini mungkin kita bisa praktek ya. Saya mohon maaf, mungkin bisa bertayamum ringkas saja dengan tata cara untuk kita buat video. Untuk pembahasannya bisa diselesaikan hari insyaallah. Kemudian di samping Al-Quran Allah menyebutkan itu wajibnya bertayamum surah Al-Nisa ayat 43. Jadi kalau bapak ibu ditanya, kenapa orang Islam ini harus selain air bisa menggunakan tanah? Ya karena Allah memerintahkan orang begitu. Dia punya ayat surah Al-Nisa ayat 43. Kemudian diwajibkan bagi umat Islam ya, bagi orang yang bertayamum, yaitu adalah syaratnya disyariatkan bagi orang bertayamum jika seorang muslim atau mukmin laki dan perempuan tidak mendapatkan air setelah dia mencari air ke sana kemari, tapi dia tidak terlalu dipersulit, tapi dia susah untuk mendapatkan air ketika waktu sholat mau tiba ya. Yang sholat mau tiba, sholat duhur misalkan, dia terdapat air ke sana kemari, terdapat cari-cari terdapat, jalan harus yang dilakukan adalah bertayamum. Atau seseorang itu dia mendapatkan air namun dia tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan air karena dia dalam kondisi sakit. Dokter kasih vonis, jangan sekali-kali dulu mau kena air, kalau mau ibadah mau cari cara lain, jangan kena air karena kalau mau penyakit ini tambah air tambah parah, misalkan begitu. Atau seseorang itu dia mendapatkan air lalu dia khawatir juga menggunakan air karena menambah dia punya penyakit atau dia dalam proses penyembuhan ya. Di akhir-akhir seorang dia sakit, pastilah dia masih mungkin belum bisa kena air ya. Dia masih butuh proses penyembuhan. Kemudian atau seseorang itu dia dapat air tapi dia tidak mampu bergerak ya. Misalkan dia dalam kondisi dia sakit, ada air dia punya bekal tapi tidak ada orang bantu dia tidak bisa bergerak. Di kursi roda misalkan satu orang kena stroke, dia sering jaga sholatnya, ada air, ada pergi dia pun depan, tidak ada orang bantu dia, maka dia bisa bertayamum ya, bisa bertayamum. Karena ada orang seseorang tidak bisa membantu dia untuk memberikan air. Atau seseorang itu misalkan dia dapat air sedikit saja begini, air sedikit saja, tapi dia memakai untuk berwudu tak bisa lagi. Kalau batas sedikit saja mungkin dia hanya batas kaki saja, atau mungkin dia tangan saja, atau mungkin dia punya hidung saja misalkan. Maka bisa para ulama mengatakan itu dalam kaidah fikihnya bisa bertayamum sebagai menggunakan air, bisa juga menggunakan tanah. Dipahami ya? Itu ini penting sekali. Ini pelajaran tadi sangat penting. Jangan sampai terjadi sesuatu, ada musibah kita tahu. Tiba-tiba Allah cabut rizki, cabut air, hilang semua, atau kewalahan. Lalu kita menggunakan air, menggunakan tanah untuk bersuci. Artinya kalau orang sering menjaga sholatnya, pasti dia berpikir ini penting sekali. Tapi kalau misalkan tidak terlalu memperhatikan tentang ibadahnya, mungkin dia tidak terlalu tidak perlu dengan tayamum. Tapi seorang menjaga kesuciannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memang perhatikan dia punya ibadah, dan ini sangat penting dalam konteks bagaimana dia bertayamum. Saya ulangi lagi, artinya seseorang ketika dia bertayamum adalah cari air sudah terdapat, atau dia dapat air sedikit saja tapi dia mau pakai untuk tayamum tidak bisa. Hanya jadi tayamum sebagian menggunakan, sebagian itu juga boleh. Kenapa boleh? Dalam agama kita itu dimudahkan ya. Agama kita dimudahkan, tidak dipersulit. Allah berikan syariat, Allah juga kasih mudah. Allah mengatakan surat At-Taghabun ayat 17. Kalau orang ibu-ibu ditanya, kenapa sampai begitu? Kenapa? Karena mau air bisa berwudu air sebagian menggunakan air. Ya kalau tidak ada air, cuma tanah sedikit, air sedikit, karena Allah perintahkan orang juga boleh. Fattaqullaha ma istata'tum, itu dalilnya. Kata Allah, bertakwalah sesuai dengan kadar kemampuan. Pelajaran yang kedua tentang masalah tayamum ini adalah kewajiban atau fardu tayamum dengan juga sunnah tayamum. Ada dua, ada fardu, ada juga sunnah. Apa dimaksud dengan keutamaan atau fardu tayamum, wajib tayamum? Yang pertama, seorang itu menggunakan niat. Niat. Jadi Nabi SAW mengatakan begini, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala amal perbuatan itu tergantung daripada dia punya niat. Jadi saya sering ingatkan bapak dan ibu saudara semua, setiap kali orang melangkah ke sekolah itu mengajarkan anak-anak kita untuk jauh ilmu, itu hal dari sudah niat. Ya Allah, saya di rumah mengajarkan ini, saya punya murid agar mereka itu jadi anak yang soleh, bisa baca tulis, lalu dia menjadi orang-orang sukses suatu ketika. Maka itu kita ajarkan ilmu, anak itu dia cerdas, jadi ilmu kita yang ajarkan akan menjadi amal jariah
ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi bukan cuma hanya baca Quran saja dapat ilmu jariah, matematika, ilmu pertanian, ilmu bahasa Inggris, apa saja. Sampai anak itu sukses dengan ilmu kita ajarkan, amal jariah untuk kita. Tapi kalau anak dia sukses tanpa kita dengan niat, no way, percuma, itu tidak ada pahala bagi kita. Kita tidak mengajarkan tentang niat, tidak niat dari awal. Yang pertama itu adalah fardu tayamum, yaitu adalah berniat ketika dia melakukan tayamum, ya. Kemudian wajibnya tayamum itu harus menggunakan tanah yang suci. Kenapa tanah yang suci? Ya karena perintah Allah surat An-Nisa tadi ayat 43. Fayatammamu sa'idan thayyiban. Hendaklah kalian bertayamum menggunakan tanah yang bersih. Yang kewajiban yang ketiga, fardu yang ketiga itu adalah menepuk atau memukul di atas permukaan tanah dengan telapak tangan. Jadi kalau kita bertayamum, nanti kita praktek sedikit lagi, insyaallah. Bertayamum ada 3. Pertama niat wajib, kemudian itu tanah yang suci, tanah yang bekas kencing hewan, apalagi tidak bisa kita pakai untuk bertayamum. Yang kedua, yang ketiga adalah mengusap wajah, mengusap wajah, kemudian dengan telapak tangan. Lalu ditanyakan lagi, loh Ustaz, kok bersih cuma hanya telapak tangan dengan tangan saya itu bagaimana bersih Ustaz? Ya ini karena perintah agama kita begitu memang. Tidak boleh tambah, tidak boleh kurang. Lalu masuk tayamum tidak pakai kumur-kumur, hanya ya bagaimana kumur-kumur masuk pasnya dalam mulut gimana? Sinsar terlalu kasih infus dalam botol, ya? Tidak boleh. Oke, itu tadi tentang wajibnya tayamum. Famsahu biwujuhikum wa aydikum, ya. Usaplah wajah kalian dengan juga tangan. Kemudian sunnah-sunnah tayamum. Sunnah-sunnah tayamum pertama adalah tasmiyah. Tasmiyah itu adalah mengucapkan bismillah. Mengucapkan bismillah sesuai dengan yang kita lakukan, ya. Perbuatan kita lakukan itu jangan lupa, ya, selain buang hajat, apa kita lakukan, aktivitas makan, mau tidur, mau apa saja, jangan lupa baca bismillah. Sunnah yang kedua yaitu adalah ad-darbu ats-tsani, yaitu menepuk yang kedua kali, ya. Menepuk yang pertama kali tadi itu wajib, yang kedua itu sunnah, masalah tayamum. Sunnah yang berikutnya itu adalah seorang itu setelah dia menepuk tanah, mengusap dia punya lengan atas sampai dengan dia punya telapak tangan. Atau dia juga kalau mau ringkas cuma hanya telapak tangan sini saja itu juga boleh. Kalau dia misalkan sampai dengan zira'ain, telapak tangan sampai dengan siku juga itu boleh. Karena para ulama fikih itu mereka mengkaji itu ayat yang dimaksud fa'usahu biwujuhikum wa aydikum. Para ulama mengatakan apakah aydikum tangan saja kan, atau sampai lubang tangan atau dengan siku. Jadi para ulama mengambil hati-hati dalam memutuskan hukum ini. Boleh kita menggunakan telapak tangan sudah cukup, tambah ini juga sudah cukup, tambah ini juga sudah cukup. Yang berikutnya itu adalah pelajaran ketiga itu adalah pembatalan tayamum. Ya, pembatalan tayamum itu yang pertama adalah semua yang membatalkan wudu sama juga yang membatalkan tayamum. Karena tayamum itu pengganti daripada wudu. Jadi kalau kemarin sudah kasih pembahasan itu pembatalan wudu apa itu? Pertama buang air besar, buang kecil, hilang akal dan sebagainya. Tayamum juga begitu. Yang berikutnya pembatalan tayamum ini adalah ketika adanya air, seseorang tidak mendapatkan air sebelum dia melaksanakan sholat. Jadi kalau misalkan contoh, saya kasih contoh macam misalkan Pak Imam atau guru, misalkan Pak Imam misalkan dia sudah cari air ke sana kemari, ya, mungkin mau sholat duhur ini. Pak Imam, kata semua jam 2 mau sholat duhur, ya Allah, air di mana dia nih? Kata lewat nanti sudah sholat asar lagi. Maka bertayamum. Ketika Pak Imam misalkan sudah mau sholat, sudah mau Allah Akbar, lalu orang kasih tahu, Pak Imam mohon maaf, sudah ada air. Pak Imam batalkan sholatnya. Dipahami ya? Kemudian itu atau Pak Imam cari air, tiba-tiba sudah melaksanakan sholat duhur misalkan, sudah berdiri 2 rakaat. Orang kasih tahu, Pak Imam sudah ada air. Pak Imam bisa batalkan sholatnya karena sudah ada air. Itu membatalkan tayamum. Kalau misalkan cara yang ketiga, Pak Imam cari air ke sana kemari sudah tidak dapat, lalu tiba-tiba pakai tayamum, sholat sampai sudah selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kasih tahu, Pak Imam mohon maaf, sudah air. Langsung menyampaikan, saya sudah selesai sholat. Sholatnya sah atau tidak? Sholat sah atau tidak? Sholatnya sah nggak? Kira-kira. Saya ulangi lagi, coba, ini penting sekali. Kalau misalkan seorang tidak mendapatkan air, tiba-tiba bertayamum,
bertayamum. Kan pembatalan tayamum tadi adalah pertama, semua membatalkan wudu sama dengan membatalkan tayamum. Membatalkan tayamum jika ada air. Kalau kita sudah tayamum tapi ada air, maka tayamum kita batal. Nah, ini contoh. Misalkan Pak Imam atau guru yang lain dia mau melaksanakan sholat, bertayamum tadi. Tiba-tiba sudah seperti dia, berjalan hubungan tuh. Tiba-tiba sudah tayamum, mau masuk sholat ini. Seperti ini ada yang sampaikan, Pak Imam, Ibu guru atau kepsek, mohon maaf sudah ada air, maka batal kita punya sholat. Yang berdiri sudah, wudu ulang. Paham? Kemudian itu dalam cara kedua, ketemu sudah tayamum tadi, ketemu sudah sholat dulu ikut jamaah. Kata bersama 2 rakaat misalkan, ada yang kasih tahu, Pak, ada air, batalkan sholat kita. Kan? Kembali untuk ambil air. Cara yang ketiga, itu sudah selesai sholat, tayamum tadi. Setelah kita salam, sholat sudah selesai, ikut imam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kasih tahu, Pak, ada air. Sampaikan sama dia, mohon maaf, saya sudah selesai sholat. Sholatnya sah atau dia? Sah. Kenapa sah? Karena sudah selesai. Nabi mengatakan, la tusallu sholatan fi yawmin marratain. Tidak boleh sholat itu dalam satu hari itu 2 kali. Misalnya sholat dulu bikin 2 kali misalkan. Pak, misalkan sholat dulu sudah bikin sholat dulu rakaat, bikin lagi 1 kali kita bisa. Dipahami ya? Dipahami. Ini sebagai praktek. Kemudian hal-hal yang dibolehkan bertayamum. Dibolehkan bertayamum. Semua sesuatu terlarang, tidak boleh. Kecuali dalam kondisinya mau sholat. Jadi kalau kita mau tayamum, untuk apa tayamum? Tidak, saya mau main-main. Oh, tak bisa. Untuk apa bertayamum? Tidak, saya mau baca buku. Misalkan baca-baca buku, biasalah. Itu tidak bisa. Untuk apa bertayamum? Saya mau pakai sholat, boleh. Untuk apa bertayamum? Saya mau ditinggal di masjid. Untuk apa bertayamum? Saya karena janabah tidak ada air, itu boleh. Dipahami ya? Dipahami. Oke. Kemudian cara bertayamum itu yang pertama adalah seorang itu menggunakan bisa baca bismillah, setelah itu dia berniat membersihkan dirinya untuk suci dengan mengerjakan tayamum. Kemudian menepuk di atas tanah atau pasir atau batu atau juga tanah pacul juga boleh. Misalkan tanah itu ada kotor, kita cari di dalam datar tanah itu, cari yang bersih, baru kita ambil. Lalu setelah itu kita bisa menggunakannya untuk menepuk tanah untuk pakai tayamum. Saya kasih contoh. Ini coba debu tangan. Ini katakanlah ada pasir. Ini debu kita semua ada ini debu nih. Ya. Ini semua debu nih. Ini suci semua nih. Sekarang begini. Coba. Ditutup di atas meja. Begini ya. Oke. Kan apa muka? Yes. Tolpak tangan sini. Gini. Tangan kiri dan tangan kanan. Terus. Sudah. Tayamum. Cara yang kedua, bisa sampai sini juga, bisa sampai. Saya kasih contoh. Cara yang pertama, gini. Cara yang kedua, buka saja. Kemudian, cara yang kedua, telapak tangan. Mau sampai sini lalu sampai sini boleh, sampai sini juga boleh, sampai sini juga boleh. Pahami? Itu kalau misalkan kita bertayamum ini. Sekarang itu ada pasir. Kalau pasir, otomatis kan dia menempel di sini. Menempel di sini, dia nempel tiup. Atau bisa begini juga baru. Nempel begini. Itu sudah suci. Loh, orang tanya, masa saya bersuci? Ya ini perintah Allah gitu memang. Wa amsahu biwujuhikum wa aydikum. Ya kan? Karena perintah Allah begitu. Apa kurang yakin bersih? Yakinlah bersih, karena itu syariat. Begitu ya. Baik, sekarang itu kita masuk di cara mengusap khuf ketika pakai sepatu dalam berwudu. Ya, mengusap khuf. Ibu mungkin pernah dengar cara mengusap khuf atau pakai sepatu atau ada luka yang diperban. Ini penting sekali. Yang pertama itu adalah syariat mengusap kedua sepatu atau luka. Ya. Mengusap kedua sepatu atau kos kaki dan luka itu rupanya ditentukan dalam Quran. Ya. Kalau dalam Quran itu wa arjilukum itu dijer huruf lam itu mengikuti kalimat ala amsahu birusikum, dijerkan juga huruf sin birusikum, artinya dinisbahkan untuk mengusap dengan kepala. Jadi kepala itu dinisbahkan para ulama fikih itu mengambil itu hukum
bisa kepala, bisa juga untuk diusap di kaki. Kemudian dalam sunnah Nabi mengusap kedua sepatu ketika pakai wudu atau kaos kaki, rupanya ada dalam hadis Nabi begini. Nabi mengatakan begini, "Idza tawadda ahadukum falabisa khuffaihi falyamsa 'alaihima falyusalli." Apabila di antara ngoni menggunakan, ya, seorang di antara ngoni berwudu lalu dia menggunakan kedua sepatunya, maka dia hanya mengusap, ya, mengusap di atas sepatunya atau kaos kaki, ya. Dan hendaklah dia melaksanakan sholat dengan sepatu atau dengan kaos kaki, ya. Kemudian kata Nabi mengatakan, wa yakhluhuma insya illa min janabah. Lalu dia tidak boleh melepaskan sepatu atau kaos kakinya kecuali dalam kondisi dia janabah. Jadi kalau kita masih mimpi basah dulu bagi laki-laki, haid misalkan, itu dia wajib melepaskan dia punya sepatu. Kalau dia dalam kondisi suci, boleh menggunakan sepatu untuk melaksanakan sholat. Tidak kondisi safar, ya, jangan dipahami bahwa saya memberitakan ibu-ibu untuk sholat menggunakan sepatu dalam masjid, bukan. Artinya dalam kondisi perjalanan. Jadi kalau ibu lihat kondisi seperti ada orang sekolah pakai sepatu, itu ada hadisnya memang. Misalnya dalam perjalanan di luar, seperti di Gaza, ya, di Gaza runtuhan bangunan sudah tidak ada, kondisi darurat, sholat aja dengan baju kaos dengan sepatu, binti dan najis. Mereka cara itu pakai sepatu, sholat, Allah Akbar, pakai sepatu. Tapi jangan kita lakukan, misalkan di sini, ya, yang berdoa ini pemaham sulaim, orang lain pakai sepatu, orang lain pakai kaki telanjang, yang lain pakai sepatu. Ini kondisi katung safar. Yang berikutnya adalah ada sebuah kisah kenapa harus juga mengusap luka ketika kita wudu. Jadi ada luka di tangan, misalkan kita berangkat patah, terbang, jangan langsung ambil air di sini botol, nanti lukanya tambah parah. Kalau kecuali ke air laut, ya obat ke air tawar, ya mungkin tambah besar. Maka caranya untuk mengusap, tangan selesai begini, ada luka cuma usap saja, siku, 1 kali udah cukup. Yang lain kalau masih bisa dicuci 3 kali cucian, kalau ini cuma mengusap. Atau bagian kepala, terus pakai air, cuma mengusap di atas surban saja, ya, di atas surban saja itu boleh, atau atas kopiah. Ada satu kisah ini, kisah ada seorang sahabat itu ketika kepalanya retak dalam suatu pertempuran, itu kepalanya retak, sampailah ada orang yang tidak mengetahui hukum ini, itu mungkin belum turun wahyu dan sebagainya, sehingga terjadi kesalahan fatal. Ada salah satu sahabat menyiram itu orang yang teman yang kena luka tombak atau itu untuk kepala retak, masukkan air ke dalam kepala sampai meninggal orang itu. Sampai berita ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, Inna makana yakfi ayatatamma usaibu ala juhi. Oh, cara itu salah, kata Nabi. Hendaknya dia itu caranya adalah cukup baginya dia bertayamum saja. Bertayamum, lalu dia membalut dia punya luka di kepala, lalu dia mengusap di atas kepalanya, anggota tubuh yang lain boleh dibasah. Jadi jangan ketika, ini penting, jangan sampai ada orang kita berangkat, lalu ada luka di sini, ya, ada luka di kepala, lalu kita tidak mengetahui, Pak, saya mau sholat. Oh iya boleh, lalu perlu tetap bisa siram air, tak bisa. Jangan begitu, nanti bisa meninggal, tahu-tahu. Jadi hanya mengusap. Ini penting sekali nih. Ini sering kejadian ini. Orang kita berangkat banyak terbarang ke rumah sakit, cara wudunya bagaimana, ini orang bingung. Dia bicara mengusap. Baik. Kemudian pelajaran yang kedua, nanti kita praktekkan. Pelajaran yang kedua, singkat saja nih Bu ya, tidak panjang. Pelajaran yang kedua itu syarat-syarat mengusap. Syarat mengusap yang pertama, ketika seorang itu memakai sepatunya dalam kondisi suci. Sepatu kaos kaki dalam kondisi suci. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ada salah seorang sahabat namanya Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah ini, ya, ketika ingin melepaskan sepatu Nabi, jam sholat, Nabi ingin mau sholat, lalu Al-Mughirah ini melepaskan dia punya sepatu. Al-Mughirah dalam dia punya sepatu, Nabi mengatakan begini, jangan kau lepaskan sepatu, karena saya menggunakan itu dalam kondisi dia suci. Yang berikutnya, yang kedua itu adalah kedua sepatu kaos kakinya harus panjang di tempat yang wajib. Artinya sepatu dan kaos kaki itu harus panjang, itu menutup mata kaki. Yang ketiga, kaos kakinya panjang, tidak boleh menampakkan kulit luar. Yang berikutnya, syarat mengusap sepatu atau luka itu ya, mengusap sepatu itu hanya berlaku 1 hari 1 malam bagi orang di rumah
atau orang bepergian cuma 3 hari 3 malam. Tidak boleh lebih daripada itu. Ya. Adapun ya, mengusap luka, maka hanya tuh mengusap di bagian lukanya saja dengan perban. Kita bisa, Pak Iman, bisa kita praktek. Ada air sini, kita wudhu. Bisa? Diperigi. Bilang belum bebas saja. Saya praktekkan bagaimana ada wudhu menggunakan keran, ada kita ngeciduk-ciduk air. Saya mohon maaf, kita mau pakai bokor. Nanti apakah nanti Ibu bisa pandangan itu tidak sah dan sebagainya, silakan untuk menilai. Nanti kita jelaskan secara fikihnya. Kemudian dengan mengusap sepatu. Jadi kalau pakai wudhu, tidak usah lepas dengan sepatu yang kaos kaki. Jadi Ibu kemarin tanya tuh tentang masalah usap ini ya, perkurungnya. Nah, itu nanti mengusap. Jadi ibu-ibu hanya mengusap di ketika kepala aja, terus lepas jilbab. Kalau di rumah silakan, auratnya bisa dilihat untuk keluarga. Tapi kalau di luar umum jangan. Ya, jadi hanya mengusap di sini, kemudian nanti di telinga dimasukkan air sedikit, sudah cukup. Jangan kita yang sini terjadi kan tempat-tempat umum itu buka jilbab, ya, sehingga dong bisa basah begini. Ada terjadi hal, bisa jadi perempuannya cantik misalkan, ada laki-laki tergoda situ deh, bukan dia bodoh dan coba cek dia nomor HP dia tinggal di mana, kan seperti itu. Jadi ada tata caranya sehingga ibu tidak melepaskan jilbabnya. Ini kita praktek, insya Allah minggu depan kita masuk dalam pembahasan haid dan nifas. Setelah kita masuk dalam pembahasan sholat. Ya. Sebelum saya praktek kita berdoa dulu. Saya sudah cukupkan materi ini, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. اللهم انصرنا على المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرنا على المجاهدين في غزة، اللهم انصرنا على المجاهدين في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal kita praktek.